Yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Disindir telak MC, ekspresi manyun selfie tak terbantahkan saat melihat Gibran, kualitas cawapres yang memalukan. Luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kampanye Gibran Rakabuming Raka di Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu 9 Desember menjadi viral karena durasinya yang sangat singkat. Kala itu Gibran tidak sendirian, karena ditemani sang istri, Selvi Ananda, yang kini ikut menjadi sorotan. Lantaran istri dari Cawapres nomor urut 2 itu menampilkan ekspresi saat MC acara menyindir pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan oleh MC atau pembawa acara tersebut sebelum Gibran memulai pidatonya. Seperti dilansir Kila.com dari Twitter Yusuf Dumdum, Senin 11 Desember, sang MC menyebut pemerintah pun seakan-akan tidak mau tahu bagaimana nasib kita. Bahkan di depan banyaknya hadirin yang hadir, MC ini meminta kepada mereka untuk mengiyakan pernyataannya tersebut. Saat inilah momen di mana selfie mulai menjadi perhatian karena ucapan di luar perkiraan dari sang pembawa acara itu. Beberapa netizen pun mulai memberikan perhatian dan komentar pada sosok Selvi Ananda yang ada di acara itu. Menurut netizen, istri Gibran malunya minta ampun melihat kemampuan sang suami yang nol, yang sambutannya cuma 2 menit, nggak nyambung lalu kabur. Raut wajah Selvi terlihat tertekan seperti meratapi nasibnya yang mungkin akan dibuat malu juga oleh kelakuan suaminya. Bahkan Selvi terlihat melamun, tatapannya kosong seperti sedang memikirkan nasibnya yang juga malu akibat kemampuan suaminya. Selvi bukan hanya akan menjadi bahan kunjingan dan candaan, tapi akan bernasib seperti istrinya AHY yang mungkin akan ikut berjoget ria dengan Bunda Korla. Tapi kubu Prabowo tidak tahu malu, masih saja membranding Gibran sebagai orang yang memiliki kemampuan. Cara ini sungguh memalukan. Gibran ini memang belum layak, tapi dipaksa agar terlihat layak dan berprestasi. Ini lawakan yang garing, mengorbitkan Gibran dengan cara kuno, licik dan pengecut, membuktikan Gibran tidak pantas sama sekali. Tak punya prestasi, tapi dibikin agar seolah punya prestasi. Tapi jualan nama Jokowi. Ini benar-benar lebay. Kelompok tak tahu malu memang tidak layak dipercaya karena sudah kebelet berkuasa. Bukti kalau Gibran ini cuma bikin malu keluarganya dan keluarga besar Jokowi adalah ketika ia bikin blunder parah. Yang pertama, ketika ia diskusi dengan mahasiswa di Institut Teknologi Dell di Toba Samosir, Sumatera Utara. Dia ditanya bagaimana cara agar anak-anak muda bisa berinovasi di teknologi seperti yang dilakukan Gibran. Misalnya pembangkit listrik tenaga sampah di Solo. Gibran bilang itu ada buku, tidak usah dijelaskan. Yang kedua, ketika Gibran mengunjungi sebuah pasar di Jakarta untuk mengecek harga barang yang dijual. Kemudian salah satu emak-emak yang kebetulan ada di sana bertanya kepada Gibran bagaimana cara menstabilkan harga yang naik. Gibran bilang akhir tahun memang harga-harga pada naik dan semoga awal tahun depan harga bisa stabil. Yang ketiga, ini yang sedang viral dan bahkan sampai trending di Twitter, asam sulfat. Bukan hanya itu, di berbagai platform dan kesempatan, Gibran ketika ditanya jawabnya tidak nyambung sama sekali. Bahkan terkesan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan. Dalam beberapa kesempatan Gibran terlihat linglung bahkan bingung ketika ditanya permasalahan di lapangan. Jadi wajar jika di beberapa kesempatan Selvi terlihat menahan malu dengan tingkah laku suaminya. Benar-benar memalukan. Bagaimana menurut Anda? Bu Ratu, ngapunten saking harian Jogja, Bu. Mau tanglet ingkang pernyataanipun Ade Armando PSI sebagai DPD. Wah, nek Ade Armando itu ya kayak ngono kuwi. Waton muni, orang ngerti sejarah dan mesti ada pesanan. Oh, yang jelas itu aja. Ratu Jogja GKR Hamas geram atas kelakuan Ade Armando. Duga ada pesanan untuk ganggu ketentraman Jogja. Siap-siap PSI 0% di DIY. Mudyar. Yang membuat saya sangat-sangat
kecewa atau sangat-sangat tersinggung dengan pernyataan Ade Armando, permintaan maaf Ade Armando ini. Dia bilang bahwa karena ada arahan dari DPP PSI, maka saya mengajukan permintaan maaf. Jadi permintaan maafnya itu karena ada arahan dari DPP PSI, bukan karena kesadaran dia. Ini kan licik sekali. Orang-orang kayak gini sangat-sangat licik gitu. Keistimewaan Yogyakarta itu diakui oleh undang-undang dan diakui oleh rakyatnya. Jadi sangat mafhum kalau rakyat Jogja marah, ada gerakan tangkap Ade Armando. Saya bisa mengerti. Yang membuat saya heran, dokter sekaliber Ade Armando kok membuat blunder seperti ini. Kalau ingin membela dinasti politik Jokowi, mengapa harus diperbandingkan dengan Yogyakarta? Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Permaisuri Raja Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X GKR Hemas angkat bicara terkait komentar politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti karena gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, tapi melalui penetapan. Menurut GKR Hemas, apa yang disampaikan oleh Ade tidak berangkat dari sejarah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan dari DIY. Menurut GKR Hemas, ya Ade Armando Yokoyo ngono kuwi, ya kayak begitu. Waton muni asal bicara, orang ngerti sejarah, tidak tahu sejarahnya. Yang tidak kalah penting, menurut GKR Hemas, apa yang disampaikan oleh Ade tidak berdiri sendiri. GKR Hemas meyakini apa yang Ade permasalahkan soal keistimewaan DIY dengan segala peraturannya, baik sistem pemerintahan, pertanahan, dan lainnya merupakan pesanan. Meski begitu, kata Hemas, pihaknya selaku anggota DPD RI asal DIY tidak akan memperkarakan apa yang disampaikan Ade. Hemas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa keistimewaan DIY termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilindungi konstitusi. Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah. Seperti diketahui, Ade Armando membuat video pendek yang berisikan pernyataannya terkait dengan aksi mahasiswa di Yogyakarta yang mengkritik politik dinasti. Ade Armando menilai yang dilakukan oleh BEM UI dan BEM UGM ironi. Ia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti, justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yaitu Yogyakarta. Lalu kemudian pada Senin 4 Desember, Ade Armando nyatanya sudah meminta maaf atas video soal politik dinasti yang menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Namun bukannya kapak atau bagaimana, yang kini justru menjadi persoalan adalah Ade Armando menyebut jika permintaan maafnya ini adalah arahan dari PSI yang diterima oleh netizen sebagai bukan inisiatifnya sendiri. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengatakan kalau ada yang keberatan dengan keistimewaan Yogyakarta, kalau dianggap dinasti, maka harus diubah dululah undang-undangnya. Sekilas memang tidak mempersoalkan ucapan Ade Armando, tapi saya melihat ada pesan tersirat di balik ucapan tersebut, seolah ada ultimatum. Kalau mau ubah undang-undang, ya silakan saja, jangan mengusik Jogja. Tapi Ade Armando menyeret keistimewaan Jogja ke dalam politik demi membela politik dinasti yang menyeret nama Jokowi dan Gibran. Karena ucapan Ade Armando inilah terjadi aksi demo dari kelompok yang dinamakan Paman Usman melakukan demo di kantor PSI. Mereka mendesak PSI bersikap tegas pada Ade Armando karena dianggap menghina Jogja. PSI tidak boleh diam saja karena Ade Armando adalah kadernya. Mereka mengancam jika aspirasi mereka tidak dilakukan, mereka siap melakukan propaganda bahwa PSI harus hilang dari Jogja. Mereka juga mempropagandakan PSI sebagai partai terlarang dan tidak ada tempat bagi PSI di Jogja. Bagi mereka, Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak-injak harga diri Jogja. Ia seperti menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya di tahun politik ini. Bahkan, Sri Sultan sendiri juga membantah bahwa PSI sudah meminta maaf atas perilaku politikus Ade Armando tersebut. Raja Yogyakarta itu mengaku memang bertemu dengan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, namun membicarakan masalah pertanahan. Seperti diketahui, Raja Juli Antoni adalah Wakil Menteri Agraria. Saya yakin bahkan Kaisang pun bakal pusing mikirin cara mengatasi polemik ini. Ia bakal keras otak untuk mengembalikan PSI ke titik semula. Menarik untuk disimak berapa angka elektabilitas PSI setelah ucapan Ade Armando. Saya tidak berani membayangkan, belum ada kontroversi saja masih kesulitan lolos ke Senayan. Apalagi sekarang, saya yakin tahun depan PSI akan 0% di Jogja. Bagaimana menurut Anda?